ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pembelajaran berikutnya yaitu membaca ayat suci Al-Quran kepada Ananda Fanu dari SMP Muhammadiyah Tahunan. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana kalla bal tuhibbunal ajila sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, yang dirahmati oleh Allah, ketua pimpinan dan seluruh pengurus PJM se-Kabupaten Mojokerto, PRN maupun sesepuh Muhammadiyah yang hadir pada pagi ini, untuk ketua PDA dan seluruh pengurus PDA, PJA dan PRA se-Kabupaten Mojokerto, hadirin dan hadirat, para
yang silam, mungkin sudah 4-5 tahun sebelum COVID kalau tidak salah, menjelang Ramadan. Kalau temanya menjelang Ramadan sudah di luar kepala. Tapi kalau pagi ini adalah peranan umat Islam dalam pilkada, wah, saya tak sinau lagi. Tapi saya tidak melihat spanduk di sini yang tulisannya kami warga Muhammadiyah siap menerima serangan fajar. Lalu menjelang pilkada itu kan yang ramai kan nanti serangan fajarnya itu kan, yang menjadikan bangsa dan negeri kita itu menjadi carut marut seperti yang sekarang ini. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengikuti gegap gempitanya perpolitikan ini sebagai pengamat sekarang. Kalau menjelang reformasi sampai 2005 aktif di partai, terlibat, dan saya ingin tahu ibu-ibu ada yang aktif di partai apapun? Angkat tangan? Oh, tidak ada. Yang bapak-bapak, mas-mas? Atau tidak berani angkat tangan? Oh, ada. Yang ngurus partai itu sekarang kalau nggak punya duit beda dengan ngurus Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah nggak punya duit masih bisa hadir bahas-bahas satu ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis. Tapi kalau partai nggak ada duitnya tidak ada yang bisa dibahas. Karena apa? Karena masyarakat kita ini menjadi masyarakat nopo duit, nopo. Ya kalau melihat duit itu kan terus meripati merah atau hijau. Lah inilah yang menjadikan rusaknya bangsa ini. Reformasi yang digagas Pak Amin Rais menjadi reformasi. Demokrasi yang kita kepingin eluk-elukan jadi demokrasi. Demonya wong gendeng-gendeng itu. Kalau kita kepingin bicara suksesi, lantas jadi korupsi. Kita bicara kroni, Bapak Ibu teruskan sendiri lah, nanti saya menyebut yang lain. Apa sebenarnya dalam pilkada ini? Bagaimana peranan kita umat ini? Memang kita tidak bisa adu dan adu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita meninggalkan perpolitikan, ya Muhammadiyah itu bukan berpolitik, tapi Muhammadiyah itu tidak bisa dengan politik. Saya ingin mulai dari Muhammadiyah. Nanti soal pilkada itu gampang, asal wani piro. Nah, tipe Muhammadiyah kan wani piro, aku oleh piro, ikut tekmu di tekku, tidak ada dalam kamus Muhammadiyah begitu. Sebab ada partai, masih seringan saya belum ini. Sebab ada partai ini kasar sekali perkataannya. Belum digagas soal kontribusi. Apa kontribusi itu? Sumbangsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan bilang apa kontribusinya bangsa ini kepada aku, kepada kita. Bukan begitu. Tapi kita balik apa kontribusi saya dan kita untuk negeri, untuk bangsa ini. Sama. Jangan dibalik apa kontribusi Muhammadiyah ini untuk aku sebagai warga Muhammadiyah. Tapi marilah kita tanamkan dalam sampai kita, aku, kami, kita itu berkontribusi apa untuk Muhammadiyah. Karena kontribusi kita itu besar kecilnya itulah Bapak Ibu sekalian, apakah untuk negeri ini, apakah untuk Muhammadiyah, apakah untuk apapun yang namanya kebaikan itu kalau dikatakan ayat in aksantum de ambusikum. Apa yang kau berikan sebesar berapa yang kau berikan itulah yang kembali kepada diri kita. Loh, harus hitung-hitungan Pak Sultan? Ya harus hitung-hitungan. Hasibu ambusakum qabla antukasabu. Hitunglah seberapa yang kau berikan itu untuk kemaslahatan itu. Sebelum nanti
kita ditunjukkan ini loh kalkulasinya, itu loh perhitungannya, itu loh videomu di hadapan Allah, dan di sisi kita ini ada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebelah kiri kita ada malaikat-malaikat yang kepingin apa? Ya Allah cepet saja kalau ini orang tidak baik akan aku seret secepatnya ya. Rasulullah yang akan membantu. Nanti dulu kita lihat. Qabla untuk asal sebelum kita akan itu. Kalau kita sudah punya prinsip itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah hidup kita ini akan terus terguided, terus akan diberi petunjuk, terus akan diberi hidayah, sehingga kita sudah tidak pantas kalau ngomong, oh orang itu masih begitu belum dikasih hidayah sama Allah. Nggak ada orang tidak diberi hidayah sama Allah itu. Yang namanya Al-Quran itu sudah ada di hati kita masing-masing kan? Sudah tidak, kita nggak butuh mushaf itu cukup di hati kita masing-masing. Sudah kita kepingin melihat ayat berapa, ini opo, bagaimana majelis tarjih itu memutuskan soal pilkada yang baru terakhir-terakhir ini soal apa? Tarik tambah. Bagaimana majelis tarjih soal tambah ribut kita setengah mati, ya di hati kita sudah bisa kita melihat. Apakah Muhammadiyah begitu saja menerima? Tidak. Apalagi akhir-akhir ini ada berita infonya Muhammadiyah akan dikasihkan tambang bekas. Bekas itu apa sih? Sisang itu apa sih? Kalau ini saya ambil 1 sendok masih bisa dimanfaatkan lebih jauh. Tapi kalau namanya sudah tambang, sudah pernah ditambang, tinggal sisanya, ini nanti yang akan didiskusikan lebih lanjut. Kita doakan bahwa kita masih memegang teguh hidayah Allah tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa lagi tak salah sampai lupa. Nah, Muhammadiyah sejak awal mendirikan ikut terlibat di partai yang awal-awal, kalau hasil remaja-remaja mungkin seumuran saya saja juga tidak pernah mengikuti perkembangan bagaimana Muhammadiyah pertama kali di partai politik. Apa partainya sekalian? Masyuri, Majelis Syuro Muslim Indonesia. Masyuri dulu sebagai representasi partainya Muhammadiyah. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang garang itu sementara aktif di Masyuri, sedangkan yang lembut-lembut itu ngurus Muhammadiyah, berbagi peran. Buya Hamka itu yang sastrawan, yang agak seperti lembut begitu tetapi garang ketika berhadapan dengan kekuasaan yang korup. Tulisan-tulisan dia itu sangat-sangat tajam di harian apa? Harian apa? Harian Abadi. Harian Abadi yang suaranya sangat keras. Muhammadiyah pengalaman jauh dengan kekuasaan yang condong ke kiri pada waktu itu. Meskipun Soekarno itu Bapak Ibu sekalian murid langsung daripada Kemal Dahlan dan pertama kali menjadi pengurus Muhammadiyah di Bengkulu di majelis apa? Majelis pendidikan. Awal ketemunya dengan ibu negara di sini, Ibu Fatmawati, ibunya Pak Guntur dengan adik-adiknya Megawati sampai Soekarno putra itu adalah putri tokoh Muhammadiyah di Bengkulu itu. Ibu Fatmawati itu adalah seorang putri pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu itu. Nah, karena Soekarno itu dibuang di sana dan Soekarno itu aktif di Muhammadiyah di Bengkulu. Begitu perjalanannya, bagaimana Partai Komunis itu bisa mendekati Soekarno? Pinter-pinternya Partai Komunis, Bapak Ibu sekalian. Soekarno diangkat habis-habisan, dijadikan presiden seumur hidup. Temuan-temuan Soekarno yang digampang nggak? Pak Karno itu hobinya apa? Hobinya makan rawon. Dimasakkan rawon seenak-enak yang tidak pernah dimasak oleh ibu-ibu.
pinternya PKI itu. Sampai pertarungan antara partai-partai besar kala itu, apakah Masyumi dengan PNI, dengan PKI, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat di sini. Tetapi tetap Muhammadiyah mengurusi amal usahanya sebagai organisasi dakwah dan kemasyarakatan. Tetapi ada sebagian tokoh-tokoh kita yang di Masyumi itu sama Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa setelah Muhammadiyah berpengalaman dengan Pak Amin Rais, partainya dibuka, lantas Pak Amin Rais dan circle Muhammadiyah itu tidak bisa menjaga marwahnya Pak, lantas Pak Amin mengundurkan diri menjadikan partai umat. Dulu ketika masih belum ada kita kita partai-partai kecil tumbuh, teman-teman pemuda mendirikan partai Matahari apa itu yang diinisiasi oleh teman-teman pemuda, termasuk teman kami Mas Darul Mukti, tokoh kita, ulama kita menjadi ketuanya yang tidak disambut oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang mendirikan partai. Pak Amin Rais yang dulu menjadikan PAN menjadi partai terbuka, karena dulu saya diundang di Gontor sebagai siswa yang pernah mungkin di Gontor karena tidak sampai selesai, saya drop-out. Saya diundang untuk mewakili bahwa tidak ada alumni Gontor yang menjadi pimpinan partai Pak Tolib Sukandar dulu dari P3 lantas P3 pecah ke apa itu? Partai apa itu? Bukan Pak. Apa begitu dia? Terus Pak Lukman Hakim yang Menteri Agama itu wakil P3. Saya mewakili PAN karena saya ketua PAN Jawa Timur. Kita itu dihadapkan dengan alumni-alumni Gontor yang kiai-kiai se-Indonesia diundang oleh Pondok Gontor untuk dijelaskan sama alumni-alumni yang sudah diaspora di partai-partai. Saya tanya, Anda sebagai orang yang pernah studi di Gontor itu kan mengajarkan orang yang berpijak di Islam yang luar biasa. Kalau Anda dengan partai PAN ketika itu, partai yang terbuka, partai yang bukan partai Islam, partai yang agamanya macam-macam itu, Pak Bambang Sudibyo sebagai wakil ketua ketika itu dan mencanangkan bahwa partainya adalah berlandaskan pada moral agama. Bayangkan, moral agama. Inilah tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kalau membuat sebuah landasan itu tidak ada yang bisa tokoh-tokoh melawan kali ini. Tidak ada yang bisa mengimbangi nanti apa mengimbangi nanti. Apa Pak? Pak Bambang Sudibyo kok berlandaskan moral agama? Mas Sultan, kalau itu namanya moral dari manapun itu pasti bagus. Agama apapun kalau moralnya yang kita ambil pasti bagus. Paham? Jadi bapak-bapak itu kan produk engkel dan kita yang kita juga produk engkel juga. Saya ditanya, mengapa Saudara Sultan Anda bisa tertarik dengan partai? Bapak-bapak sekalian, kalau sekarang yang hadir ini bukan miniatur Indonesia. Ketika umat itu hadir, yang Madura kah, yang Jawa kah, yang Papua kah, yang Muslim kah, yang non-Muslim kah, yang banyak itulah miniatur Indonesia. Lah partai kami ini adalah kepingin membangun dari dalam ini miniatur Indonesia. Semangat Muhammadiyah di Angger Semarang itu ya Bapak sekalian akhirnya mengeluarkan Muhammadiyah menginisiasi, membidangi berdirinya partai itu. Nanti kalau saya sebut namanya terus salah dulu, tidak bisa saya sebut. Partai itu tetapi tokohnya Amin Rais dipersilakan memimpin dan mengundurkan dari Muhammadiyah. Tidak menjadi apa? Tidak menjadi pengurus. Kita berbagi. Kita. Tetap kemungkinannya Bapak Ibu sekalian, makin kesini partai itu ya sangat apa nih? Kalau dulu saya ingin cerita Bapak Ibu sekalian,
yaitu kan kalau ada fiksi, tokoh fiksi itu ada perbedaan sedikit begitu kan karena ada masalah yang harus diselesaikan. Tetapi kalau partai ada fiksi, persoalan-persoalan di luar kepala yang tidak perlu diributkan itu diribut. Karena di suatu daerah yang nggak ada DPR, nggak ada DPR itu apa sih Bapak namanya kalau suatu daerah terus nggak ada partai A terus nggak punya DPR, berarti partai itu besar atau besar? Yang sah. Loh begitu isinya dipersoalkan ketuanya hari ini ganti ini, ketuanya hari ini loh pokok rebutan baru rebutan baru kan mau kere, tahu kere apa? Kere itu balung yang direbut itu ada isinya atau tidak? Ada kan? Oh sih kena disesat sama kere itu, sih kena dijilat-jilati itu rebutan kere. Nah ini balung tanpa isi disesepaya sekono. Oh itu masih jadi rebutan. Itulah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saya tuh ngenes gitu kan. Ngenes saya melihat itu. Pernah saya itu diprotes. Saya merasa tidak salah karena sekretaris saya itu Mas Suyoto dan Sobat Joko. Joko itu kan untuk nyangga rokok engker ya orang itu. Gitu. Sampai Pak Joko itu ketika pamit dan Direktur Universitas Muhammadiyah Gresik, Buya Safi Ma'arif sebagai Ketua PP pada waktu itu masih gandol betul. Universitas Muhammadiyah Gresik itu kecil, tapi suaranya sudah roket. Mungkin bahasanya ada buku Schumacher itu small s beauty, Sogir Balakin Jamil bahasa Arabnya. Small is beauty. Karena prestasinya di UMG Gresik itu. Terus Buya itu ngenes. Terus siapa yang menggantikan Yoto ini? Betul kekhawatiran Buya Safi Ma'arif pada waktu itu. Karena saya termasuk BPH juga di sana. Nah, Pak Sultan belum bahas pilek saja. Nanti terakhir mau penutupan saja. Sampai milih sopo sama milih bapak saja. Kalau perlu nanti dengan kertas putih, apa kopi ini berubah? Enggak. Nah, betul yang menggantikan Pak Yoto itu Waring Satu itu yang pikirannya tidak se-enjer Pak Yoto. Pak Yoto di DPRD tingkat 1 Jawa Timur yang luar biasa. Ketika saya jadikan sekretaris, ya pikirannya luar biasa. Sampai saya di demo, ibu bapak sekalian, orang yang besar-besar, dan karena dia itu memang banyak dari anggota fitness itu, pakai udeng-udeng putih, kaosannya biru, apa tulisannya? Sultan Nangmatio. Bayangkan, itu kan doakan itu kan. Itu kan sama dengan mendoakan Sultan Nangmatio. Amin, barangkali dimulai. Alhamdulillah, saya masih tetap sehat sampai hari ini, dan teman-teman yang demo itu sudah satu persatu menghadap Allah. Sampai nang di Pak Ibu, Pak Sultan anak-anak sudah mati semua Pak Sultan. Sampai maafkan ya, oh satu muga-muga besok arek-arek itu mlebu swargane amale api. Nggih toh? Kalau amalnya nggak api terus Bapak Ibu kita itu tidak boleh deh. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Betul kan kalau Pak Wiji itu memang ibadahnya Al-Quran dan As-Sunnah. Oh iya Pak Wiji itu tunggu, gak mungkin dia itu segelem nolak oleh negara putusan itu itu pantas didoakan semoga amal ibadahnya. Nah kalau si bro sholatnya bacaannya sih kayak begitu, ya jangan didoakan semoga amal ibadah, semoga saja amal kebaikannya diterima oleh. Kalau soal ibadah itu kan kita tidak tahu betul ya Bapak sekalian, ibadahnya kita sakit ya mau belum gitu, paham gimana saya? Dijamin didoakan semoga ibadahnya itu diterima oleh Allah. Ya doanya yang umum saja, semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah. Itu loh. Kalau al-makfir lalu warhamdu al-makfir lahu warhamdu itu aja udah cukup gitu. Saya kadang-kadang itu waktu sholat membentar, saya tidak harus semoga amal ibadahnya. Kalau amalnya nggak apa-apa, tapi ibadahnya kan nggak mungkin Allah akan menerima ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Kita mulai soal pilkada. Umat Islam ini atau warga Muhammadiyun ini apakah tidak perlu ikut pilkada? Dikasih serangan fajar atau tidak masih tetap ikut? Kemarin saya ada nonton potongan ceramahnya Ustadz siapa dari Makassar yang keras sekarang itu? Sinten yang pakai baju putih gamis itu? Latif sinten itu? Oh, dasar Latif, dasar. Wah, keras betul. Keras betul dia. Dan kalau hanya uang 100, 200, 300, ada yang 500? Enggak ada. Makanya yang sukses itu rakyatnya nopo tim sukses. Tim sukses. Ibu-ibu ada yang tim sukses? Bapak-bapak ada tim sukses? Haram. Haramnya bagaimana? Jangan sampai yang disuruh ngasihkan, ya kasihkan. Nek sampai disuruh ngentit, ya jangan ngentit. Soal ngentit menyentit itu kan bukan ajarannya sama kita. Nggak ada konsepnya. Nggak ada konsepnya. Kalau puas pernah menyajur pikirannya Ibnu Qayyim al-Jauzi apa ulama siapa? Kalau kita kepingin menjadi pemimpin bangsa dan rakyatnya itu harus dibeli, katanya boleh-boleh saja, karena yang kita perjuangkan itu kebaikan. Kalau kita tidak bisa membeli, kita tidak bisa muncul ke permukaan, itu dibolehkan. Terus kita tanya Bapak Ibu sekalian, mau jadi anggota DPR RI? Kata teman-teman, periode yang lalu itu harus 7M. Sekarang 7M itu tidak jadi. 10M saja DPR RI itu tidak jadi. Paling tidak harus 15 sampai 20M menjadi DPR RI. Terus Bapak Ibu tanya, Pak Sultan, 20M itu terus kembalinya itu dengan apa? Iya loh, taruhlah gajinya itu kemarin dihitung-hitung katanya 70 juta sampai taruhlah 100 juta 100 juta 5 tahun itu berapa bulan Bapak Ibu sekalian? 60. Cukup? Nggak cukup kan, cuma 6M saja kan? Nggak cukup. Supaya cukup terus gravitasi. Loh caranya ribet Mbak sebenarnya cerita gampang. Kami teman di Jakarta, Pak Sultan ada yang membiayai teman-teman itu sampai 25 hingga 50M pengusaha. Terus tolong nanti kalau sudah jadi kamu di komisi X yang bicara soal perbankan, karena aku bosip bank, baru aku sing duit bank, buat apa? Buat aturan-aturan yang menguntungkan gue dong, rakyat. Jarno umum itu Bapak Ibu sekalian. Itu iman kuat Pak Sultan, imron gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau itu benar pendapatnya Ibnu Qayyim, sampai berapa kita harus berbagi-bagi sama umat, lantas kita bisa menggait jadi seorang pemimpin itu? Loh, bangganya enggak sesuai dengan apa? Dengan hasil bangganya 20M, hasilnya cuma 6M. Dari mana Bapak? Enggak bisa. Mas Yoko itu ketika jadi bupati, karena saya ini akrab, ya Allah Mas. Lah ya Pak Sultan, kadang-kadang Muhammadiyah itu kan kepingin minta proyek gitu kan. Ya, ayo ikut tender lah, perbaiki dan lain sebagainya. Waduh Pak Yoko, saya nggak bisa tender karena belum punya apa surat-surat ini dan lain sebagainya, belum punya tim ini. Loh, terus kamu mengerjakan jalan ini? Ya kami dari kesuk dari apa? Kesuk dari kontraktor yang menang-menang itu. Dikasih harga berapa? Ini harga 30 juta, 30 juta.
30 juta. Terus Pak Yoto tanya pada nopo niki kepala dinas nopo jalan itu PU Pak piro sih dari bisa loh itu tendernya kemarin 100 juta Pak Yoto 100 juta jadi berapa? Jadi 30 terus sampai bangun ya apa nanti ya ini Pak kami yang sumpah Pak kami ini warganya Pak Yoto kami ini pemuda Muhammadiyah ikut sub-suban itu cuma dapat sepertiga dari harga itu. Dia pantas kalau jalan itu berapa tahun sih Bapak Ibu sekalian yang harus? Kali nggak 5 tahun. Nah, ini 1 tahun sudah. Kenapa Bu? Bolong-bolong melendek. Ya itu banyak tender itu hanya jadi matoran. Sama dengan tim sukses itu. Jagoannya terkapar-kapar, tim suksesnya sukses. Ini loh yang jadi rumitnya pilkada kita itu Bapak Ibu sekalian. Lah terus apa dihindari atau tidak? Kita tuntut pilkada itu harus transparansi. Kenapa transparansi? Dibuka jelas-jelas. Gitu. Dana kampanye berapa, untuk apa? Kita belum ada role model yang begitu itu, uswatun hasanah yang begitu itu. Ini punya teman-teman pengamat, kalau Anies itu bisa jadi calon gubernur di DKI, mungkin di badannya nggak terlalu dia nggak terlalu besar, mau RT, RW, semua masyarakat Betawi itu akan tanjukan pondok, cantikkan pondok, ceng, akan menyusunkan baju seperti ini. Tapi lagi-lagi bangsa ini memang masih belum menjajal model yang baik. Inilah yang kita harus menjadikan keprihatinan kita semua. Gitu. Katanya teman-teman, apakah Allah belum mentakdirkan Pak Jokowi? Ya mungkin orang-orang baik-baik ini belum jumlahnya banyak untuk kita. Gitu. Orang-orang yang punya semangat untuk membangun bangsa ini tidak banyak. Ini saya ceritakan berkali-kali kemarin ketika di pondoknya Nurul Azhar, Pak Mirbas itu yang di SMK berapa itu? SMK Moro, SMK Muhammadiyah Moro itu. Saya pernah ketemu orang Hongkong baru pertama kali ketemu. Cerita-cerita soal bangsa. Saya tanya berapa lama Hongkong itu dijajah oleh Inggris? Explore 3 tahun lebih sedikit Pak Mirbas. Kalau Indonesia pernah dijajah siapa Mas Uto? Oh banyak Indonesia itu. Portugis pernah mampir, Belanda pernah, Jepang seumuran jagung tapi 3 tahun lebih. Berapa lama? Saya mau ngomong 350 tahun, 3,5 abad itu mau minum saya Bapak sekali. Cik, kenapa? Cik suwe, ini berapa generasi? Berapa generasi itu? 4 atau 5? 5 generasi. Hongkong itu cuma 3,5 tahun saja. Iya Pak, kita itu lama dijajah Belanda 350 tahun. Untung beliau itu tidak komentar. Kalau gitu pengamat pasti komentar. Itu bang Indonesia menikmati tadi dijajah sampai 350 tahun. Iya loh, menikmati loh mau berjuang mati-matian. Menikmati. Itulah Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, ya Rabbi. Kan kita kalau belajar sejarah itu kan muncul padam, muncul padam, muncul padam, muncul padam. Nggak bisa beruntung terus. Lu apa jumlahnya Belanda itu banyak? Banyak jumlahnya Belanda? Tidak. Apa yang dilakukan Belanda supaya bisa menguasai bangsa yang banyak? Divide et impera. Diadu domba, dipecah belah. Sing salah Belanda tuh kita. Loh, enggak dong. Bang senjatanya itu loh bukan senjata tajam, bukan bedil. Cuma memecah belah dan mengadu domba. Domba mau diadu apa pun? Kalau dia bukan domba aduan. Kalau domba aduan itu domba kasih kalaya. Domba Jawa itu belum tadi. Loh kita mesti duwe domba. Menungsangi, kok gelem diadu kaya ingon-ingo. Ya Allah ya Allah. Makanya Kementerian itu tidak sibuk-sibuk di partai politik, di organisasi politik, kepingin apa? Mencerdaskan bangsanya agar paham
politik. Lah kok PDM Kabupaten Mojokerto undang saya bicara soal pilkada. Tugas saya ini mereview kembali agar ini menjadi wacana kita bersama. Kalau kita bicara perjuangan melawan Belanda, lantas anak-anak ditanya apa Pak peran Muhammadiyah melawan Belanda itu? Memang Muhammadiyah itu melawan Belanda tidak dengan bambu runcing, tidak dengan pedang, tidak dengan mercon bumbu. Sing disumet terus. Nah, tidak pakai itu, tapi Muhammadiyah melawan Belanda dengan kecerdasan. Yang adalah belajar dan sekolah-sekolah Belanda, mengenal guru-guru Belanda, mengenal dokter-dokter Belanda, mengenal tokoh-tokoh Belanda untuk diajak diskusi, dipancing-pancing, cek betul ilmunya, yang ilmunya itu dipakai Muhammadiyah untuk mencerdaskan bangsa. Siapa pahlawan jenderal pertama kali di Indonesia? Sudirman, anak didik Muhammadiyah. Dari situlah mari pilkada ini kita sonsor dengan hikmah. Jangan kita hanya ikut hiruk-pikuk saja. Kita tuntut transparansi sampai apa yang kita sampai bangsa ini paham. Memang Bapak Ibu sekalian, demokrasi ini memang diamat-amati, diriseti, diteliti, belum waktunya untuk bangsa kita ini. Kalau kita punya semangat bahwa hidupnya bangsa ini adalah gotong royong, gitu, gotong royong. Nyatanya kita gotong royong hanya untuk hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang besar itu kita masih belum bisa gotong royong. Kalau bacaan ini masih bisa gotong royong. Kalau membersihkan got-got kerja bakti masih bisa gotong royong. Tetapi kalau kita ini sudah mulai membangun bangsa, mencari pemimpin, mencari penguasa, kita masih bisa belum gotong royong. Coba kalau dari kampung-kampung kecil kita itu kan, ini apa ya? Oh ini, ayo wes kan begitu kan? Di RT RW, nggak tahu kalau di desa yang sudah mulai ada uangnya itu masih bisa gotong royong. Apa sudah mulai aktif? Karena desa kita ini sekarang kaya berapa dananya itu? 1 M lebih. Nah itu katanya para pengamat-pengamat politik dan sosial, oh ini rawan nanti akan terjadi intrik-intrik juga. Kalau kita tidak mendapatkan kepala-kepala desa yang amanah, antu adil amanah. Amanah itu harus diterima. Kata-kata amanah itu Bapak Ibu sekalian, amanah itu punya akar kata dengan aman. Gitu. Aman dengan iman itu punya akar kata yang sama. Kalau saya dulu orang amanah, maka di TV ini jadi nomor, jadi aman. Loh, Pak Sultan sampai kok bisa mengamankan itu jadi aman? Belum aman terus tak kesari dulu, bukan itu. Aman tidak berkurang sedikit pun. Karena saya ini punya iman. Kalau seseorang di TV lantas tidak aman, ya imannya perlu dipertanyakan. Itulah Bapak. Kalau pilkada itu transparansi, kita tahu, oh si A ini perlu dilihat riwayat hidupnya, punya track record. Orang ini, oh orang ini baik Bapak, tidak pernah tidak amanah, tidak pernah menjabat, pernah jadi ini, bagus track record. Jejak digital kita ini Bapak Ibu sekalian sekarang juga nggak bisa Bapak. Nggak bisa dihapus, apalagi jejak digital kehidupan kita di hadapan sang konik. Oh itu nggak bisa dihapus, nanti kita tonton sendiri, nanti kita nikmati sendiri, mewek-mewek dewe, jerit-jerit dewe, golong-golong dewe, ngelosor dewe. Kalau itu tidak bagus. Tapi kalau itu bagus ya Allah, kok cuma segitu sih saya dulu ya Allah, kenapa saya tidak apa? Tidak Allah. Ya Allah, kenapa sih itu kalengan itu saya cuma ngasih 1.000 saja, pada mungkin seorang 100, seorang 300, begitu kan kenapa ya Allah, cepat dite. Jadi juru-juru dewe, nangis-nangis dewe. Aku di sebelahnya cuma bisa sampai aja. Sekarang kamu baru sadar, gitu kan?
nggak bisa diulang bro, kan begitu. Dengan transparansi satu kata saja Bapak Ibu sekalian, dana kampanye piro, track record piro, ime opo, nek kampanye ngomong opo, begitu kan? Cukup itu. Kalau ada warga Muhammadiyah jadi tim sukses, laporan ke pimpinan, Pak aku jadi tim sukses A, Pak aku jadi gawe sinapit yang gawe. Gue tinggal ayo alhamdulillah jadi P yo, alhamdulillah, begitu kan? Jangan ada pertentangan di antara warga kan? Misalnya nih nyoblos ais kok. Dulu zamannya Pak Jokowi dengan Prabowo, gitu. Bapak-bapak itu kan milih Pak Jokowi semua kan dulu itu. Sama dengan saya kan. Nyatanya saya Pak Jokowi jadi presiden, Pak Prabowo jadi nopo, jadi menterinya. Ya kok jadi menterinya dulu. Kenapa jadi menteri? Kok Pak Prabowo, kok bukan Pak Nurmiji kan begitu kan? Gitu. Lah adegan pilkada itu kayak adegan barang nopo? Gitu. Saya dulu juga pengalaman begitu kata teman-teman ketika bilang gubernur, walau Pak Sultan sampai mati-matian diserahkan kepada teman-teman dewan kan begini Bapak Ibu sekalian. Ada kritik yang sangat tajam Pak Amin Rais CS ketika reformasi dulu itu. Mengapa dari pemilihan yang tidak langsung itu Bapak Ibu mempercayakan kepada siapa? Anggota dewan nanti kumpul ditambah dengan macam-macam itu jadi anggota MPR itulah yang memilih siapa presiden dan wakil presiden. Terus yang dagang sapi itu, namanya dagang sapi itu yang jadi belantik itu senang belantik, yang jadi makleran itu, yang jadi makler kok enak, anggota dewan, anggota MPR milih bupati, milih wali kota, gubernur, anggota DPR yang dibelantik. Wes, anggota partai A kakek 10 miliar dewe, anggota partai B kakek 15 kok dibanake. Bumen dewe, partai C kakek dewe. Lah terus ini enak kan dibelantik itu. Para anggota dewan itu yang enak, anggota MPR itu kan yang enak. Itu dikritik tajam, sudahlah. Kalau begitu demokrasi diserahkan kayak demokrasi di Amerika, di Inggris, di Jepang dan lain sebagainya. Kita sok menjadi negara serahkan ke rakyat. Rakyatnya saya suwe saya pinter apa ngeminter ini? Pinter. Minta junjungan. Kalau dulu dewan yang dapat, sekarang kami penduduk yang dapat 1.000 gitu. 1.000 nggak sampai 300, 500, 1 juta, satu orang 1 miliar gitu. Nah jadilah seperti ini suaranya wong ngarit sama dengan suaranya wong elit, suaranya tukang cukur sama dengan suaranya tuan takut, profesor sekalipun sama provokator suaranya sama satu-satu. Masyarakat yang dibeli, kalau dulu belantik yang dibeli, sekarang masyarakat yang di. Nah ini konon harus kita kembali ke UJ 45. Kemarin itu terus mau didekik saat genting main, wah didekik saya, didekik. Kalau sudah didekik presiden itu ketika rakyat dianggap bagi cabut mampu dibuat kondisi apa? Genting, zamannya kayak Soekarno dulu itu dekret presiden karena UUD 49 tidak bisa menyelesaikan 50 ya, tidak bisa menyelesaikan dekret kembali ke UUD 40. Soekarno jadi presiden lagi. Kalau anda kan kemarin itu didekret Bapak Ibu sekalian, ya kembali ke UUD 45 presiden bisa jadi kembali, tidak seperti UUD 45 yang sudah diamandemen ini presiden cukup 2 kali. Makanya Bapak ya ini 3 kali diprotes lama gitu kan ya. Terus menggawe rekayasa macam-macam. Lah kemarin kan itu didekret kembali ke UUD 45, nggak ada pemilu lagi, pemilu dibubarkan, nggak sah, DPR yang lama masih tetap berkuasa, membuat MPR, presiden bisa lagi. Tapi alhamdulillah mahasiswa kita makin banyak ketok itu bocoran di bawah ini. Itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu mintanya, maksudnya kok Indonesia ini bukan mari-mari. Kita itu baru kan tahun berapa sih Bapak Ibu sekalian? Apa sudah
200 tahun yang lalu. Apa sudah 300 yang lalu? Ya kita tidak bisa kayak di Amerika, kayak di Jepang, kayak di Inggris, kayak di Prancis, demokrasinya langsung bagus. Mereka sudah lama mereka jadi bangsa. Tapi memang kalau kita dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan mana lagi, Vietnam, memang kita ini kalah sekali Bapak Ibu. Kalah. Mereka itu langsung cerdas begitu. Ya saya nggak tahu ini fenomena apa, karena fenomena memang bangsa Indonesia itu di nomor-nomor yang jelek itu mesti nomor 2, nomor 3 gitu. Kita itu masih menjadi juara dari bawah gitu. Kemarin kata Rocky Gerung itu Indonesia itu IQ-nya itu nomor 2 setelah Afrika. IQ kita itu rata-rata 78, di atas sedikit simpatis gitu. Nah ini kan minus itu kan Bapak Ibu sekalian. Ya artinya apa? Artinya mungkin banyak IQ-nya yang masih 60, 65, mungkin berapa 71, 72. Kita ini sudah 100 lebih, lalu jumlahnya banyak yang nomor, banyak yang rendah itu terus jadi rata-ratanya kan terus ikut rendah gitu. Kalau rata-ratanya ikut rendah, terus lantas pendidikan kita yang sana gitu, pendidikan kita kayak tua, terus tidak kita menit yang bagus, yang inovatif, yang kreatif, ya IQ ini kan memang dalam kehidupan itu Bapak Ibu sekalian, IQ itu kan tidak menjadi faktor utama. Jadi kalau ada piramida begini, intelektual itu butuhnya sedikit, yang bawah yang besar itu adalah apa? Attitude sama skill. Kayak tadi saya melihat, kelas berapa tadi yang apa kultum tadi? SMP kelas? SMA. Oh SMA kelas? Kelas 1. 1. Alhamdulillah. Sudah berani ikut bajingan? Berani. Sudah. Jadi kalau SMA kita itu sudah laku baliknya jangan ambil dari luar. Anak-anak kita lah yang naik. MBS. Nah MBS SMA Muhammadiyah yang nggak MBS itu harus begitu. Guru-gurunya sedang sebut bahwa coba setengah-setengah ayat gitu loh. Jadi orang itu, aku dari guru Muhammadiyah tambah pinter yo, nggak tambah no. Kami itu begitu Bapak Ibu sekalian, ya supaya terangkat lah. Anak-anak dikasih PR, suruh jadi imam di rumahnya, di ibu-ibunya, di bapak-bapaknya. Itu yang melatih pelatihan skill itu lah. Gitu. Kalau udah begitu anak-anak kita nggak muncul. Gitu. Nah itu tentu nanti bicara lain. Kapan-kapan bisa punya undang saya dulu Pak Cilik. Tak umbai situ-situ minum guru-guru. Nah. Jadi seperti itu. Bangsa ini memang Bapak Ibu sekalian, kita semuanya Muhammadiyah sebagai organisasi yang moderat. Kata Cak Nur, selalu saya ulang-ulang, kita umat Islam Indonesia itu kata Cak Nur harus berterima kasih kepada Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah inilah yang mengenalkan Islam moderat. Apa sih moderat itu? Islam modern. Islam modern itu ilmu pengetahuan yang dipakai. Kalau ada orang sakit, ini sakit apa? Dokter tahu itu kudu besok darai, gitu kan dilihat. Jangan dulu loro, ini mesti orang jine itu diruya. Kok orang itu diruya? Kok nggak ada duit yang itu diruya? Ilmu pengetahuan nggak bilang aku kan hanya itu. Nah kalau memang kedokteran gak bisa nambani, psikiater gak bisa nambani, psikolog gak bisa nambani, mungkin saja. Gitu kan, kamu masih bisa ditambani dengan ilmu pengetahuan, Kamu bilang bahwa Muhammadiyah ini yang membawa Islam secara moderat, berpengetahuan, berilmu. Soal pilkada kecil kan Muhammadiyah. Tapi jangan Bapak Ibu terjadi golput. Di antara dua itu dipilih sopo sing iki. Nek ibu biasa seneng mek doa biasa. Bapak-bapak itu terpecah belah, mau kok mek doa kok dolanan iki. Nek bagi mboten awak tekek. Tekek lanang gitu mboten boleh ketawa. Coba lah. Apa plus nih? Gubernur dia begitu. Nanti ada Bu Audipa, nanti ada Bu Risma, nanti ada Bu Siti. Lulu itu wah pedok kabeh Pak Contoh begitu kan. Dia tanya ibu-ibu lah, ibu itu seneng mana? Di antara tiga itu selain ayu sopo, selain pinter sopo, selain akeh omongin sopo, omong tapi tidak ditebus toh begitu kan. Sudahlah kalau soal itu Bapak Ibu sekalian, kita untuk mensupport
Karena ya memang demokrasi kita itu masih tingkatnya seperti ini, gitu kan. Tingkatnya masih seperti ini. Maka Muhammadiyah kita itu lantas sekarang tidak berinisiasi di partai politik, tapi Muhammadiyah tidak buta dalam. Itulah yang harus kita ketemu supaya warga Muhammadiyah itu tidak terambil ambang-ambingkan dengan seperti itu. Sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Kemarin yang dulu aktif di partai, saya pernah ditanya Pak Nurkolis juga, Pak Sultan sampai berkecimpung di partai itu apa yang menarik? Yang menarik untuk Muhammadiyah ya Pak, ketika saya masuk di kepengurusan PDM periodenya Pram Sapik 2005. Teman-teman partai politik itu kerja keras. Kalau Muhammadiyah bisa diurus oleh partai kerja keras, bukan kerja sih dulu toh, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, terakhir kerja apa? Ikhlas. Insya Allah Muhammadiyah kita makin hari makin besar. Bila tak daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan. Satu yang saya garisbawahi yaitu Muhammadiyah tidak berpolitik tapi tidak buta tentang politik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya umumkan untuk infak hari ini alhamdulillah mendapatkan Rp2.758.000. Sebelum saya tutup, saya mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan al-kalam alhamdulillahirobbilalamin dan doa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta